haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa online sahabat Yapi rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat hari ini kita sudah menginjak 10 hari kedua di bulan Ramadan. Hal ini patut kita syukuri atas apa yang sudah kita capai, di mana mungkin sebagian orang sedang diuji sakit, sedang diuji berhalangan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Bagaimana saumnya hari ini? Apakah bahagia? Bulan Ramadan merupakan musim semi untuk orang-orang yang beriman, sehingga harus disambut dengan bahagia, di mana di dalam bulan Ramadan semua hadiah yang Allah siapkan layak untuk kita dapatkan dengan cara kita mengoptimalkan beramal soleh di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana pada saat itu datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabba ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, al-halul murtahil. Al-halul murtahil. Mal halul murtahil ya Rasulullah? Apa itu halul murtahil ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi yadribu min awwalil Qur'an ila akhirih kullama ahalla irtahala. Rawahul Bukhari. Rasulullah menjawab, al-halul murtahil adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian setelah tamat, setelah selesai, lalu ia mengulanginya lagi. Al-halul murtahil merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kalau kita membaca Al-Quran, walaupun apa yang kita baca belum dapat kita pahami, tetapi insya Allah pahala itu tetap mengalir menjadi catatan amal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat. Di mana di dalam beberapa hadis disampaikan bahwa bekal kita yang menjadi syafaat nanti di akhirat adalah Al-Quran yang ada di dalam jiwa kita. Al-Quran yang pernah kita baca, yang pernah kita hafal, yang pernah kita tadaburi, atau bahkan yang pernah kita amalkan di dunia ini. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, Allah langsung memberikan mention terhadap bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bulan Ramadan ini diberkahi? Di dalam ayat tersebut disampaikan unzila fihil Qur'an, yaitu karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran kita menyikapi ada 3 hal yang disampaikan oleh Allah, yaitu pertama, hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Bukan hudal lil mu'minin, hudal lil muslimin, tetapi hudal linnasi. Ini adalah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, di mana petunjuk itu adalah merupakan hal yang dinamis. Pada saat kita mengikuti petunjuk itu, insya Allah akan sampai pada tujuan. Kalaulah kita mengikuti Google Map, kita akan mencapai sebuah tujuan, kemudian Google Map itu memberikan petunjuk untuk kita, maka kita akan dituntun ke arah ini, ke arah yang tercepat, ke arah yang terbaik. Demikian juga dengan Al-Quran. Pada saat Al-Quran dijadikan sebuah petunjuk oleh kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Alkitab, sebagai orang-orang yang beriman kepada
Quran sebagai orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizatnya ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang selamat nanti di akhirat kelak. Kemudian hal yang kedua, wa bayyinati minal huda, dan merupakan penjelasan dari petunjuk tersebut. Bagaimana kita akan mendapatkan penjelasan di dalam Al-Quran apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran sangat minim sekali. Coba kita bandingkan selama 1 bulan, selama 1 minggu, atau selama 1 hari dari 24 jam, berapa persen kita interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas menuntun kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita lebih sering membaca atau menyimak hal-hal yang lain yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bandingkan bagaimana kita terlalu sering atau selalu menyimak atau membuka, dikhawatirkan ada hal-hal yang baru di dalam media sosial kita, baik itu WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Selalu kita lihat setiap menit, setiap detik, setiap jam, barangkali ada berita-berita yang perlu kita simak. Tetapi Al-Quran yang betul-betul merupakan petunjuk bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang sekali kita melakukan interaksi kepada Al-Quran tersebut. Kemudian hal yang ketiga di dalam ayat tadi adalah Al-Furqan, di mana Al-Quran merupakan pembeda antara orang yang beriman, pembeda orang yang beriman yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, dengan orang-orang yang memang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kita lihat bedanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tunduk dengan segala perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, tidak banyak yang diketahui oleh orang tersebut apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditaati, apa yang harus dijauhi dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita di dalam bulan Ramadan ini kita maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, di mana di dalam hadis yang lain disampaikan, pada saat kita membaca Al-Quran, 1 huruf itu diberikan pahala 10 kali lipat. Apalagi di dalam hadis yang lain, di dalam bulan Ramadan, setiap amal soleh kita dikalikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Pada saat kita membaca 1 huruf, alif, lam, mim, itu adalah 3 huruf, alif, lam, dan mim. Dan pada hari biasa atau pada bulan di luar bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala 10 kali biar menjadi 30. Tetapi di dalam bulan Ramadan, Allah melipat gandakan kembali dengan 10 kali lipat, menjadi 30 dikali 10 lagi, dan bahkan bisa mencapai 700 kali lipat. Ini yang tadi dimaksudkan bulan Ramadan merupakan bulan semi, bulan di mana merupakan kebahagiaan bagi orang-orang mukmin, supaya menjadi momentum mengumpulkan amal-amal soleh dan menjadikan pahala untuk bekal kita nanti kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan kekuatan kita untuk senantiasa istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran, untuk dapat menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di akhir bulan Ramadan ini, dan menjadikan Al-Halul Murtahil ini menjadi pegangan kita yang selalu dibaca Al-Quran itu. Apabila kita baca dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian diulang lagi, maka itu adalah sifat Al-Quran yang harus kita baca selalu berulang, setelah tamat diulang lagi, dan diulang lagi. Dan itu termasuk di dalam hadis yang tadi disebutkan menjadi sebuah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa termasuk kepada orang-orang yang bisa melaksanakan Al-Halul Murtahil. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
khususnya yang menyampaikan, bisa mengamalkan hal tersebut dan bisa menyelesaikan minimal 1 kali putaran di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.